Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis. Sosialisme ekonomi. Pada umumnya, basis ekonomi dari semua gerakan sosialis didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesetaraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Upaya sosialis dimulai dari kaum utopian sampai Marxian. Hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan komitmen pada cita-cita yang diterapkan sebelumnya oleh pemikir awal seperti Karl Marx dan juga kelompok Fabian. Mayoritas gerakan sosialisme awal diasosiasikan dengan perlawanan terhadap kapitalisme. Masih ada juga pemikiran lain yang tidak mempertentangkan keduanya, bahkan menganggap sosialisme sebagai kebutuhan. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah tenaga kerja yang dihabiskan untuk produksi. Teori ini juga berpendapat bahwa teori nilai tenaga kerja tidak menaruh simpati pada ide tentang harga relatif. Dengan demikian, keuntungan kapitalis sekali lagi diraup dari produksi-produksi atau layanan yang dihargai sesuai dengan penawaran dan permintaan, bukan sesuai dengan jumlah kerja yang dikerahkan untuk memproduksi barang atau jasa. Teori lain tentang sosialisme ekonomi datang dari aliran Fabian. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dari Marxis. Fabian bertujuan menghasilkan satu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi buku dan pamflet, serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universitas, pers, dan lembaga pemerintah serta partai politik. Ini sangat kontras dengan sosialisme yang diadopsi oleh partai Marxis yang menggunakan kekerasan dan revolusi untuk melenyapkan kapitalisme. Sosialisme Fabian didasarkan pada beberapa prinsip umum yang sama dengan pemikiran Marxian. Sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian terkini bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Bagi para Fabian, reformasi ekonomi sosialisme sejati akan muncul sebagai hasil dari aksi legislatif untuk secara bertahap mengambil sarana produksi dari kapitalis dan mengembalikannya kepada pekerja. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologi murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu konsep gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Bagi Marx, kapitalisme dicirikan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Perbandingan antara Marx dan Polanyi. Yang pertama, fictitious commodity dan commodity fetishism. Bagi Marx, kapitalisme dicirikan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Sementara Polanyi menekankan pentingnya baik uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisanya pada tenaga kerja saja. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Konsep Marx tentang dehumanisasi itu sama hakikinya dengan konsep Polanyi. Walaupun Polanyi mempertahankan pemahaman ini berdasarkan data antropologis, sementara perhatian Marx pada dasarnya filosofis, dengan kata lain, kedua itu komplementer, bukannya saling menggantikan. Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi, sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekadar masalah ekonomi.
Marxisme memang memberi perhatian pada proses dehumanisasi yang berasal dari penciptaan dan komoditi fiktif dan tidak perlu dibatasi pada tenaga kerja saja, sementara Polanyi melihatnya lebih luas. Yang ketiga, Human Nature and Materialism Histories. Marx berargumentasi bahwa tenaga kerja adalah proses yang mengambil bentuk interaksi dengan alam dalam setting sosial. Dalam proses ini, manusia bertindak atas alam dan mengubahnya. Dan dengan cara ini, dia secara simultan mengubah dirinya sendiri. Dia mengembangkan potensi yang tidur dalam alam dan sekaligus mengembangkan potensinya sendiri. Konsepsi Marx tentang materialisme historis. Materialisme historis terutama menekankan aspek-aspek yang umum, namun tak pernah meremehkan bentuk-bentuk spesifik historis dari organisasi aktivitas ini. Dalam hal ini, mudah untuk menunjukkan bahwa Marx tak pernah komit pada ekonomistik fallacy. Artinya, dia selalu terus-menerus membedakan antara apa yang spesifik historis dan apa yang tidak. Jadi, konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat kontekstual. Marx prihatin dengan masalah konkret dan kontekstual yang dialami oleh masyarakat zamannya, terutama masyarakat buruh. Karena itu, dia dianggap keliru mengidentifikasi ekonomi sebagai pasar. Sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berhadapan dengan pasar, melainkan dia menempatkan konsep sosialisme dan pasar dalam satu kerangka pemikiran.